Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, alhamdulillah bertemu lagi kita di video pada kali ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, kongsi dan subscribe video ini, channel ini, semoga bermanfaat. Nah, saudara, di video kali ini kita akan membahas satu topik berkaitan tentang sihir, yakni sihir memurtadkan. Tajuknya adalah sihir memurtadkan. Baru-baru ini telepon oleh pesakit, mereka mengadu yang mereka satu keluarga mengalami perkara yang ganjil. Di antaranya adalah perasaan tidak enak, emosi tidak stabil, dada sering sakit, perasaan jantung sering berdebar-debar, bahagian tengkuk belakang rasa berat, sering melihat lintasan-lintasan kelibat-kelibat lembaga hitam, kemudian sulit untuk tidur malam, dan seterusnya. Ketika mereka bersendirian, ada bisikan, ya, ada bisikan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Dan apa yang paling mengerikan, ada satu bisikan yang menyuruh ke arah agar keluar daripada agama Islam, yakni murtad. Jadi ini saya sifatkan sihir ini sebagai sihir memurtadkan. Bahkan sampai tahap ketika mereka solat, mereka akan melihat di atas sejadah itu ada lambang salib, yakni lambang cross, ya, ya. Oke, jadi inilah pembahasan kita di video ini. Dan saya membahas ini video kerana bagi saya ini isu, ini topik sangat-sangat mantap, ya. Jadi kita akan bahas. Baik, baru-baru ini saya dijemput untuk mengadakan sesi rawatan di rumah mangsa, ya. Jadi kita ke sana pada jam 2:30 subuh, ya, waktu Malaysia. Dan ketika berjumpa dengan pesakit, kita bertanyalah tentang apa yang mereka rasai, apa yang mereka alami, dan mereka sampaikan kepada saya perasaan mereka tidak enak, emosi tidak stabil, dalam rumah kerap bergaduh, sering mendengar bisikan agar keluar daripada agama Islam, dalam rumah kadang tidak rasa bertenaga, rasa lemas, dan bermacam-macam perkara-perkara yang ganjil. Sehingga kan itu rumah atas bukit. Kalau pikir logik, tidak akan ada belut yang masuk ke rumah. Tapi pada saat itu mereka ada melihat belut di tepi longkang, dan sampai tahap biawak, ya, biawak itu juga masuk ke dalam rumah mereka. Jadi haiwan-haiwan yang pelik, haiwan-haiwan yang berbisa juga masuk ke dalam rumah. Bahkan mereka tidak boleh tidur malam. Jadi saya singkatkan cerita, kita dijemput. Akhirnya kita mengadakan sesi rawatan di sana. Dan ketika sesi rawatan dilakukan, anak yang kedua itu mengalami reaksi, yakni tindak balas yang luar biasa. Badan bergetar, badan bergetar, perasaan tidak enak, emosi tidak stabil, napas turun naik napas, lalu muntah, ya. Dia muntah setengah plastik, saudara. Dia muntah setengah plastik. Masya Allah, tabarakallah. Dan ketika proses rawatan dilanjutkan, seterusnya ibunya pun muntah. Ibu kepada anak yang pertama tadi pun muntah. Mereka ini ada 5 orang anak beranak, 3 anak dan ayah ibu masih hidup. Jadi mereka dalam rumah 5 orang. Dan yang paling teruk adalah ibu dan anak yang kedua. Ini yang paling teruk. Mereka merasa ada sesuatu yang keluar daripada badan mereka. Rasa ada jarum, rasa ada sesuatu yang keluar daripada ubun-ubun daripada kepala mereka. Ini luar biasa. Nah, ketika proses rawatan pertama itu dijalankan pada subuh hari jam 2:30, agak-agak dalam jam 3 subuh waktu Malaysia. Lalu keesokan harinya ada perkara yang menarik yang ingin saya kongsikan. Pada jam 8 pagi, si ibu ini ingin keluar rumah, ingin menjemur kain di halaman rumah. Jemur kain, ya, bahasa saya jemur kain. Jemur kain di jemuran. Ketika itu dia keluar. Dia tengok, pintu rumah semua, normal. Lalu dia tutup pintu, dia masuk semula untuk ambil kain di dapur untuk dijemur di depan rumah. Ketika dia buka pintu rumah, kali kedua, dia sudah melihat ada ular. Ya, ular kobra lah
yang kepalanya pandai lebar itu. Okey. Ular kobra, kalau saya punya bahasa, kita punya bahasa ular sinduk. Tidak pasti pula bahasa kamu yang di luar sana. Ini ular berbisa. Dia ada belang-belang putih di bagian leher dan kepalanya sudah begini. Itu tepat di depan pintu. Alhamdulillah, nasiblah itu ibu ketika dia masuk ke rumah, dia tutup pintu. Jadi kemungkinan ular itu mau masuk, tak dapat. Akhirnya ibu itu nampak ada ular, dia langsung tutup pintu, dia simpan kain di tepi, lalu dia cari tombak. Dia cari tombak, dia cari benda yang tajam. Lalu dia cari itu ular. Ular itu sudah hilang. Dia cari itu ular, ternyata itu ular bersembunyi di bawah kayu bulian. Ada ekornya keluar, lalu itu ibu buka kayu bulian, langsung dipukul, okey, langsung ditusuk, dipotong-potong, dicincang-cincang. Masya Allah, ini sihir saudara. Ini sihir. Alhamdulillah, Allah hancurkan sihir itu. Allah datangkan sihir itu ke rumah si pesakit dengan cara menyerahkan diri. Karena subuh hari itu kita telah melakukan sesi rawatan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sihirnya dihancurkan, agar sihirnya dibatalkan, agar sihirnya dihinakan, agar sihirnya menyerah diri. Alhamdulillah, atas izin Allah, sihir itu takhluk, sihir itu tunduk dengan sendirinya, datang menyerupai seekor ular yang berwarna hitam, lalu tepat di hadapan rumah, itu ular datang saudara. Alhamdulillah, itu ular sempat dibunuh dan dicincang-cincang lalu dimakan oleh ayam. Masya Allah. Dan semalam kita mengadakan sesi rawatan kali kedua. Alhamdulillah ala kulli hal, anak dan ibu serta ahli keluarga itu telah merasakan kesan yang baik. Badan rasa ringan, kepala rasa ringan, perasaan emosi rasa tenang, jiwa merasa aman. Thumma alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini yang saya mau kongsikan saudara. Betapa dahsyatnya sihir hari ini. Hanya orang yang pernah terkena sihir yang mampu menerjemahkan betapa sakitnya sihir itu saudara. Orang yang tidak pernah terkena sihir itu sangat sulit untuk menerjemahkan. Tetapi bagi orang yang pernah terkena sihir, mereka mampu menerjemahkan betapa dahsyatnya sihir itu, sehingga mereka tidak boleh tidur malam, rasa badan tidak enak, kepala pening, dan bermacam-macam lagi perasaan yang menyelubungi diri, yang orang lain tidak akan dapat merasainya. Hanya orang yang terkena sihir yang mampu merasainya, dan hanya orang yang terkena sihir yang mampu menjawab dan mampu menerjemahkan betapa dahsyatnya sihir pada hari ini. Fenomena sihir hari ini seperti menjual lada. Fenomena sihir hari ini seperti menjual sayur. Di mana-mana sihir, di mana-mana sihir, di mana-mana sihir. Jadi saudara, singkat cerita, semoga saya dan kita semuanya tetap dalam lindungan jagaan Allah, dan kita doakan saudara mara kita yang diuji dengan sihir semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tetap waspada, tetap jaga diri, jangan lepas air wudu, zikir, wirid, selawat, sedekah, jangan lupa saudara, terus dilakukan. Mudah-mudahan menjadi asbab kita dibentengi oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi asbab kita dipelihara oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah saudara, sampai berjumpa di video seterusnya. Terima kasih di atas perhatian Anda. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.